Oke, sebelum videonya mulai lebih jauh, kita coba baca dulu. Qualcomm Snapdragon 820 tercepat versi Antutu. Ini adalah salah satu yang terkencang, terngebut, ter lah pada masanya. Tapi ya udahlah, biar memvalidasikan ya. Ini berita tahun 2016, cuy. Udah lama banget, men. Ya, gue baca dulu. Salah satu aplikasi pengujian performa ponsel, Antutu baru saja merilis data tentang 10 chipset ponsel dan tablet teratas berdasarkan performanya. Gila, serem nih. Berdasarkan data yang diperoleh dari kumpulan hasil pengujian yang dilakukan dengan aplikasi Antutu versi 6, pada bulan Maret 2016, chipset buatan Qualcomm, Apple, dan Samsung berhasil menduduki peringkat 3 besar dengan perbedaan kinerja yang tidak begitu besar perbedaannya. Antutu mencatat peringkat pertama ditempati oleh chipset Qualcomm Snapdragon 820. Anjay, paling kencang nih di antara yang lain nih. Dengan skor 136.000, disusul oleh chipset Apple A9 dan Exynos. Dan ya, ini gila sih. Skor pada masanya 129.000, 130.000, 132 ya. Jadi urutan pertama 136 si Snapdragon ini sendiri. Lalu disusul oleh chipset dari Apple A9 yaitu 132.000 dan yang terakhir si Exynos itu tembus di 129.000. Jadi urutannya dari 136.000 ya si Snapdragon, si Apple-nya ke 132 dan si Samsungnya ke 129.000. Gila sih. Jadi ini adalah salah satu fakta yang menjawab bahwa ini adalah salah satu handphone terkencang, terngebut, ter lah, salah satu ya pada masanya. Ya, apalagi kalau bukan Sony Xperia XZ yang lagi gua pegang, yang lagi kalian lihat ini. Kalau kita lihat dari spesifikasinya, ini gila sih. Salah satu handphone yang gua ngeliatnya tuh merinding gimana gitu. Antutu versi V6-nya ya kan. Dan baterainya juga nggak jauh-jauh banget sama iPhone pada masanya. Mirip banget di antara Android pada umumnya udah di atas 3.000, ini masih stagnan di 2000-an mAh baterainya. Jadi dari sisi look, performa, handphone ini benar-benar mirip banget sama iPhone. Nah, tapi gue baca dulu ya, HP ini udah gampang banget panas sekarang. Dan gue nggak tahu ya di luaran sana pasti ada aja make. Sony Xperia XZ dapat menjadi panas karena beberapa hal. Ini gue ketik di Google ya, ini yang keluar ya, ini yang umum ya, terlalu lama berada di bawah sinar matahari, Bluetooth, GPS masih nyala, multitasking berlebihan, kecerahan yang terlalu tinggi dan lain-lain. Gue hanya pengen kasih tahu aja, chipset ini sekarang emangnya udah panas aja gitu. Lu kalau beli handphone ini ya pakai chipset Snapdragon 820 ini dalam tahun 2022, 2023, 2024 itu ya udah nggak enak aja gitu. Sometimes penonton gue nih bilang HP setrika lah apa ya, itu gue percaya sih. Handphone ini HP simpenan gue ya, bekas konten bertahun-tahun gue simpen karena gue suka banget sama HP ini. HP ini buat buka kamera nih lama men, bisa tapi harus ditunggu lama dan ada notifikasi HP ini panas ya. Udah benar-benar bisa jadi setrika lah. Tapi tidak dengan chipset A9 ini. Tadi kan dibandingkan ya, si Snapdragon ini dibandingkan dengan si A9 ini. Lalu bagaimana keadaan A9 sekarang ya, yang pada masanya ini agak sedikit kalah kencang sama si Snapdragon 820 itu. Kalau kita ngomongin chipset A9 ini, sebenarnya kalian udah nggak harus mempertanyakan lagi sama gue chipsetnya ini kayak gimana sekarang bang, masih pakai nggak? Jelas, of course, masih. Kalian bisa lihat sendiri, chipset A9 ini yang ada di iPhone 6s ini masih sering banget gue bahas. Beberapa bulan lalu gue juga masih buat konten mengenai iPhone 6s ini. Memang HP ini kalau dipakai ya udah nggak segacor HP iPhone terbaru lah. Lu juga gimana sih? Lu harus sadar diri juga lah, ini HP udah murah banget ya kan. Tapi kalau dibandingkan performa yang ada di A9 dengan Snapdragon 820 itu udah beda jauh sekarang kastanya. iPhone tuh jauh lebih smooth, lanjai ya. Nah sekarang itu performa ya, itu pembahasan performa di awal video. Sekarang kita sekarang poin yang kedua, desain. Ini adalah salah satu HP yang desainnya lebih gue suka daripada iPhone. Lo bisa lihat sendiri desainnya boxy, kotak gitu. Jadi intinya beberapa tahun yang lalu, ini adalah HP yang sering banget gue pakai kemana-mana, gue pegang kemana-mana karena gue suka banget sama bentuk ya, dan gue pakai handphone ini tanpa case tambahan. Karena senyaman itu, bagian bodi sampingnya tuh dia kayak cembung-cembung, tapi dari jauh kelihatan kotak dan elegan banget. Warna rose-nya ini menurut gue cakep banget. Dan handphone ini juga pada saat itu, kalau kita sandingkan dengan
tahun rilisnya ya mirip-mirip dengan iPhone 7. iPhone 7 itu udah nggak dapat jack audio, ini masih ada jack audio. Dan speakernya juga pada masanya gue lebih suka speaker Sony ini dibandingkan iPhone. Ya, kecuali rilis iPhone 7. Nah, iPhone 7 udah ngikut tuh speaker teleponnya jadi speaker buzzer juga. Dan apalagi rilis yang varian plusnya itu makin menggeserkan posisi si XZ yang gue suka banget. Ini my personal opinion. Nah, kalau ngomongin soal desain, dari mantan flagship yang paling gue suka saat ini yang belum pernah tergantikan adalah Samsung Galaxy Note 8 dengan warna yang krumi-krumi kayak gini. Asli boy, ini warna ganteng banget dengan bentukan HP kayak gini cuy. Balik lagi ngomongin si limbah Jepang yang satu ini, menurut gue ya, HP Sony ini buat lo yang di luaran sana gue nggak tahu masih ada yang pakai, jelas tidak kayaknya ya. Intinya handphone ini tuh udah nggak layak sama sekali buat dipakai. Tapi di sini gue nggak ngebahas secara spesifik Sony-nya ya, gue ngebahas masalah per chipset-chipsetan. Chipset yang ada di Android, operasi sistem yang ada di Android, chipset yang ada di iPhone, operasi sistem yang ada di iPhone. Ini menjelaskan bahwa memang ya realita keadaannya gitu, bahwa iPhone itu lebih smooth, lebih lanjai dan lebih long last ya menurut gue. Kalau ada yang mau dibantah ya udah silakan. Nah, ngomongin soal display, Sony Xperia XZ ini salah satu yang nge-counter per displayan per flagshipan papan atas. Kenapa? Kenapa bisa? Kalian bisa lihat sendiri spek layar Sony Xperia XZ ini. Ukuran layarnya 5,2, tapi ini jangan lihat ukuran layar yang nggak terlalu beda jauh sama si iPhone pada masanya. Tapi lihat kerapatan PPI-nya, Sony di 424 PPI, sedangkan si Apple di 326 PPI. Kalau kita lihat di tahun-tahun rilisnya mirip-mirip, handphone ini karakter XZ ini benar-benar karakter flagship killer untuk masalah displaynya. Dan memang benar sampai sekarang layar handphone ini masih enak banget dipakai. Dengan resolusi 1080x1920. Dengan spek layar kayak gini, ini masih bisa diadu sama iPhone. Nah, ini gue kasih lihat ke kalian semua. Ini kalau diadu sama iPhone, ini bakal benar-benar menjadi flagship killer lah pada masanya. Even sampai sekarang, layar si Sony ini kalau kita adu ya, ini masih enak banget. Jadi buat lo di luaran sana, kalau butuh handphone yang cuma buat sekedar nonton video, dan lu gak peduli, gue gak pakai buat yang lain, cuma nonton video tok aja, gue gak pakai WA, gue gak download app-app yang apa gitu. Salah satunya jawaban terdebes menurut gue, lu cari aja Sony Xperia ya, XZ series ya. Kalian bisa tinggal searching sendiri spek layarnya. Intinya produk Sony tuh gila-gila pada masanya. Dan kesimpulan gue, memang pada masanya handphone ini dengan chipset yang sangat-sangat killer ya, tapi tetap aja kalah. Terjawab oleh waktu bahwa ternyata yang lebih long last itu pakai iPhone ya. Sampai sekarang masih lebih lanjut pakai iPhone, masih bisa pakai WA, sosial media tipis-tipis meskipun agak berat. Tapi Sony ini buka kamera aja sekarang udah panas banget ya.